pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk duduk bersama, baik yang duduk di musola ini maupun yang duduk di rumah dengan streaming online-nya. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kita semua, yaitu manfaat dalam urusan agama dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada, kita rutinan tiap malam Rebo atau mungkin pengajian-pengajian rutin yang sering saya kerjakan, laksanakan, ini mengambil waktu antara sholat maghrib dan sholat isya. Waktunya memang singkat hadirin. Maghrib dengan isya itu waktu paling singkat antara dua sholat. Kalau isya sampai subuh waktunya lama, subuh sampai zuhur lama, zuhur sampai asar pun demikian, asar sampai maghrib juga lumayan. Yang paling singkat adalah waktu antara maghrib dan isya. Akan tetapi walaupun waktunya singkat, tapi penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat. Dan banyak ulama yang menganjurkan waktu antara maghrib dan isya ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk berzikir, membaca Al-Quran saja, tapi sebagian dari mereka bahkan semangat di dalam menuntut ilmu di waktu-waktu tersebut. Artinya bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya jangan digunakan untuk urusan duniawi. Mulane gemena benyong ning ana tamu lu bar maghrib paling sengit teman. Sengite por. Bahkan pernah mbah saya itu ngomong ning ana wong dagang nopo tamu lu bar maghrib itu dudu menungsa. Rada-rada setan setitik gitu. Karena ini waktu untuk ibadah urusannya, waktu untuk akhirat hadirin. Sedikit waktunya. Dan subhanallah dilalai ya acara TV ini apik-apik. Ya kan godaan ini, godaan kita. Padahal waktu ini luar biasa. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, seorang ulama dari kalangan habaib, beliau mengatakan al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghrib wal isya. Perbendaharaan besar, artinya banyak keuntungan di dalamnya. Apa itu? Antara maghrib dan isya. Maka perhatikan untuk ibadah. Kalau nggak ada pengajian, baca Quran di rumah. Ya. Mungkin baca Quran diselingi supaya nggak bosan, baca zikir. Ya. Dan seterusnya hadir. Yang penting untuk urusan akhirat. Udah maghrib isya itu urusan akhirat sudah. TV-nya ditutup. Ini makanya kenapa orang-orang dulu itu kalau mau maghrib mesti anak-anaknya diundang, dipanggil supaya masuk rumah, baca Quran bareng, ngaji dan sebagainya. Ya satu karena keutamaan waktu tersebut luar biasa. Yang kedua memang sandakala, ngerti sandakala ya? Sandakala itu memang ada dalam agama kita hadirin. Kata Rasulullah, apabila masuk waktu malam, ya mau maghrib, itu apa istilahnya? Suruh masuk anak-anak kecil kalian. Bocah-bocah cilik ngomong lah. Kenapa? Karena di situ tempatnya jin, tempatnya setan hadirin. Memang betul ada sandakala. Ya, mulane gemian kan zaman isi akhir kebun-kebunan. Ada nggak sedikit kita dengar bahwa ada anak kecil hilang digawa kuntilanak.
Ya, gawa kalong wewe, gawa genderuwo. Memang itu ada. Memang waktu sebelum maghrib itu hadirin itu waktunya setan sandakala nih, gemen kita orang ngomong apa? Sandakala. Di komo dalam lebu. Setelah itu kata Rasulullah masuk, kemudian ditutup rumah. Jadi pan maghrib itu tutup semua, jendela pintu itu ditutup. Ya. Kemudian apa istilahnya? Kalau bisa hadirin maghrib dan isya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang murid mengadu kepada gurunya tentang antara waktu maghrib dan isya. Beliau tanya, guru, lebih baik saya puasa sunnah atau saya menghidupkan waktu antara maghrib dan isya? Loh, kenapa? Kalau saya puasa sunnah, guru, nanti pas maghrib saya sibuk dengan buka puasa, sehingga saya nggak bisa menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Tapi kalau saya nggak puasa, saya bisa menghidupkan antara maghrib dan isya. Apa jawaban gurunya? Antajma'u bainahuma afdal. Kalau kamu bisa menggabung dua-duanya itu lebih baik. Artinya kau tetap puasa sunnah, maghrib kau buka, setelah itu kau hidupkan maghrib antara maghrib dan isya. Jadi maghrib kur buka tok banyu putih atau korma satu, kemudian hidupkan antara maghrib dan isya, nanti lu bar isya tambah mangan. Cari muridnya, guru kalau seperti itu saya nggak bisa, harus milih salah satu. Ningman puasa sunnah ya puasa sunnah, kalau mau menghidupkan maghrib dan isya ya menghidupkan maghrib dan isya, nggak bisa digabung wahai guru. Apa kata gurunya? Idzan ahyi bainal isya'ain. Kata gurunya, kalau gitu kau hidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kau puasa sunnah, nanti waktu maghrib dan isyanya terganggu dengan makanan, mending kau nggak puasa sunnah, tapi kau hidupkan waktu antara maghrib dan isya. Artinya apa? Ulama mengatakan menghidupkan bainal maghrib wal isya itu pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah. Makanya alhamdulillah, walaupun mungkin hanya seminggu sekali bagi panjenengan di musola ini, ya, menghidupkan antara maghrib dan isya dengan menuntut ilmu. Ini artinya urusan akhirat hadirin, urusan agama. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berikan kita rahmat, berikan kebaikan dunia maupun akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Kita rela meninggalkan kesenangan duniawi, rela untuk tidak duduk di depan televisi, rela untuk tidak nongkrong-nongkrong, rela untuk tidak makan dulu. Tapi nyung semangat bib sedurunge maghrib ya wis alhamdulillah. Biasanya nasi mangan lu bar maghrib, tapi bar maghrib digunakan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama namanya Syekh Ibnu Afif Al-Hajraini. Beliau ini seorang pedagang, seorang tajir, seorang pedagang besar. Kemudian waktu sore pulang dari pasar, ya, dompetnya hilang, kantong uangnya apa? Isi uangnya nggak sedikit hadirin, mungkin ratusan juta. Zaman kemudian dorongan abang sih, ya nggak ada yang nyimpen di bank dan nggak disimpan, ini baru pulang dari dagang. Kemudian datang waktu maghrib, ayahnya ke masjid atau musola, sholat maghrib, dan kebiasaan ayahnya setelah sholat maghrib di masjid nggak keluar sampai nanti isya. Seperti kita saat ini nih, seperti kita, ya sibuk dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan ini dan itu. Akhirnya pas lagi baca Quran lubar maghrib, kemudian anaknya dari luar ngabari, bah, majing masjid, senang dia. Bah, kenapa, ada apa? Bah, alhamdulillah, dompetnya abah yang isinya ratusan juta itu ketemu, bah. Ini dompetnya. Coba panjenengan jujur. Panjenengan kehilangan uang 100 juta. Terus malam Rebo
panjenengan lagi ngaji di tempat ini dikabari karo anake, bah duit yang hilang ketemu 100 juta. Seneng mboten? Jujur, seneng mboten? Seneng Pak Haji Mukhtar? Seneng? Seneng Pak Haji Darmansyah? Oh seneng. Kalau kita walhamdulillah rezeki nomplok nggak jadi hilang ini, seneng kita. Cuman nih Syekh Ibnu Afif nggak seperti itu hadirin. Langsung diomongi, wallahi demi Allah, syu'latun ala wajhi khairun mimman antukallimani fid dunya bainal maghrib wal isya. Demi Allah, hei anakku, kau menaburkan abu panas di wajahku lebih baik daripada kau berkata-kata tentang masalah urusan dunia antara waktu maghrib dan isya. Kau nggak ada adab, kau nggak ada akhlak, tak buang kon setahun aja balik nang rumah. Orang dulu seperti itu, Pak. Bicara urusan dunia bainal maghrib wal isya langsung dihukum sekolah akhlak 1 tahun nggak boleh pulang ke rumah. Zaman saiki anaknya nemukna 1 juta, ketong ngokon 1 juta jajan, nggak dihukum hadirin. Ya. Ini artinya apa? Yang kita perhatikan ini waktu antara maghrib dan isya ini hadirin, bukan untuk membicarakan urusan apa? Dunia, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sudah seneng, sudah apa istilah, sudah mendarah daging, subhanallah, nggak kepengin bicara urusan dunia. Ya. Wong ning wis apa ya sudah istiqomah, orang kepengen hatta tamu, biar orang kepengen terima tamu bar maghrib. Walaupun tamu ini datangnya bawa rahmat, tapi maghrib mending saya hidupkan maghrib dan isya. Ya iki nyong kemutan teman, cuman kita orang durung bisa istiqomah. Saya ingat sekali abah saya. Jadi kalau nerima tamu bar maghrib sampai isya sengitep bor. Dia tamu diterima kalau sambil merenggut iki. Orang merenggut iki. Abe nyong ya aku hadirin. Artinya nggak suka kalau ada tamu antara maghrib dan, sebab ning bar maghrib sampai isya abe kula mesti pakai pakaian komplit, baju, sarung, jubahnya sama udang-udangnya, wis maghrib antara isya nggak menyat dari sejadah. Kayak aku sudah. Ini orang-orang dulu seperti itu hadirin. Mereka sangat-sangat memperhatikan waktu antara maghrib dan isya. Wis pokoknya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau baca Quran silahkan. Yang mau berzikir, baca rotib, baca tahlil, baca yasin, silahkan. Yang mau menuntut ilmu silahkan. Yang penting urusan akhirat, yang penting urusan agama, urusan dunia ditinggalkan terlebih dahulu. Paling tidak ada sejam hadirin. Panjenengan datang ke musola, kemudian pulangnya habis isya, kurang lebih 40 menit sampai 50 menit, nggak ada 1 jam. Terus ya enak panjenengan nggak mikirin dunia hadirin, nggak pusing, nggak urusan dunia nggak pusing. Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa istiqomah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Mungkin malam Rebo ada pengajian, alhamdulillah. Mungkin kita bisa menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan bukan hanya malam Rebo saja. Silahkan malam Kamis dan seterusnya. Panjenengan hidupkan waktu antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Allahumma amin ya rabbal